tidak sampai diamputasi. Ya, alhamdulillah. Gitu. Tiba-tiba dari Temanggung datang dengan truk, ya. Dan ini setiap minggu datang. Datang kebetulan ke posko kami. Waktu itu sama-sama dengan Mas Sobari di sana. Mas, saya tidak tahu Bantul itu seperti apa, di mana letak yang butuh bantuan. Saya mau gotong royong, saya sudah bawa nasi sendiri, bawa sayur-sayuran, bahkan bawa beras. Saya mau ditaruh di mana untuk gotong royong. Dan dia bawa dan berdiri dari Temanggung ke Jogja itu 4 jam loh, Mas. Ini nggak ada urusannya sama pemerintah daerah? Nggak ada, dia datang dan dia bantingan istilah mereka. Mas, gimana itu datang ke sini pakai truk? Bantingan, Mas, katanya. Ada yang 50.000, 100.000. Ini orang bergerombol dan setiap minggu. Dan dia mencari orang yang bisa mengarahkan kemana tenaga dia bisa bantu. Nah, kalau itu orang-orang seperti itu ya, yang ini rakyat juga kan? Iya. Terus kemudian muncul orang yang lebih pintar kayak Mas Sobari, buat mapping, gitu kan? Apalagi di orang Bantul. Di sebelah sini ada wilayah yang sekian ratus kakak hancur rumahnya. Sebelah sana fasilitas pendidikan yang harus segera di puing-puingnya dibersihkan. Nah, orang-orang seperti ini dia buat mapping, terus buat planning, perencanaan, pembagian tugas. Ini orang yang bawah yang gak ngerti tentang bagaimana mapping itu akan menjadi lebih efektif. Nah, tapi orang seperti dia gak punya uang juga untuk memberi makan. Nah, ada pengusaha, ada orang yang bisa mempunyai akses bantuan ke berbagai tempat. Dia sambungkan dengan orang yang bisa planning, gak punya uang. Nah, saya melihat tentunya rakyat itu berlapis-lapis. Problemnya adalah dia ini menjadi berkerumun tanpa sebuah sistematika barisan pengorganisasian. Sehingga seringkali masing-masing berinisiatif sendiri dengan caranya sendiri seperti yang dia bilang itu. Nah, itu yang saya maksud dengan sebuah rakyat, sebuah kerumpulan manusia yang tidak memiliki sebuah arah yang tertata. Nah, problemnya adalah kenapa ini dia tidak tertata? Dari mana mulainya, kan tadi pertanyaannya. Exactly. Kalau saya menganggap bahwa udahlah yang di atas biar dia asik dengan daftar isian proyek. Boleh saya motong sedikit? Ya, silakan. Kelemahan yang Anda kemukakan itu dalam politik menjadi titik kekuatan yang paling dahsyat. Mereka yang tidak terorganisasi itu kalau melakukan suatu perlawanan kepada penguasa dolim, mereka tidak bisa ditangkap satu kemudian semuanya selesai karena nggak ada ketua. Jadi harus ditangkap letterlock satu persatu. Tapi jumlahnya berjuta-juta orang. Bagaimana aparat keamanan mau? Itu perlawanan yang unorganized. Yang kayak gitu itu dahsyat sekali. Dan yang akan muncul itu anarki. Kalau orang itu marah secara individual, tapi bukan menjadi sebuah gerakan. Nah, saya lagi tertarik bagaimana merumuskan kemungkinan sebuah gerakan perubahan yang dari sebuah masyarakat yang sebetulnya ada, yang tercerai-berai itu, yang sebetulnya banyak potensi-potensi yang bisa diinput. Nah, oleh karena itu, saya menganggap bahwa lupakan itu yang di atas itu biar suruh asik saja. Karena habis energi kita kalau kita semua ke sana. Yang justru saya lagi kepengen harapkan itu adalah ya orang-orang seperti Mas Radar, Mas Sobari, terus nanti ini Tempo ini akan memunculkan orang-orang yang menjadi pengubah masyarakat walaupun dengan skup yang terbatas. Dan namun kemarin Bank berusaha membuat award kepada social entrepreneur. Nanti Padma Award, ada lagi award apa lagi? Sebenarnya memberikan recognition. Supaya apa? Player atau pemain-pemain panggung masyarakat Indonesia ini jangan seolah-olah pemainnya itu seolah-olah partai politik, pejabat, menteri. Oke, dia punya. Tapi sekarang sudah saatnya panggung publik ya, yang ada entah itu masuk TV, entah itu masuk radio, itu jangan dia lagi. Apalagi dengan perilaku-perilaku yang menjijikkan. Nah, oleh karena itu kita butuh satu tokoh-tokoh yang biasa-biasa, tetapi dia tersusun rapi dan mengkristal menjadi sebuah
gerakan-gerakan berkesinambungan. Nah itu saya lebih mimpi itu daripada Good point. mimpi seorang Good pemimpin besar yang punya wibawa, mampu mengurus. Itu forget it for a while. Oke, Gitu. good point. Pasalnya, Radar, pasalnya ini, saya kira itu mendekati bisa direalisir yang begitu. Jadi ada informal atau tidak sengaja, tidak pakai sistem kenegaraan atau apa itu etika politik, tapi bisa bergerak, itu bisa. Boleh Mas nambahin. Nah nanti dulu, biar saya ke sana dulu Mas. Nanti you jawab juga. Dia nafsu betul. Nafsu kalau banyak tanya. apa? Pasalnya untuk kalian bertiga ini. Pertanyaan saya Kang Sobari, nanti you jawab juga ya. Pasalnya ada daya ganggu. Jadi yang dia minta dilupakan itu menggunakan daya ganggunya. Karena kata ekonom, Mas Ilham, kalaulah ini yang tadi Anda bilang, udahlah dia lupakan saja. Itu yang dilupakan itu tidak menggunakan daya ganggunya, gitu ya. Pertumbuhan ekonomi itu juga 5%. Ini mengganggu yang notabene rakyat juga gitu. Jadi statementnya macam-macam, kelakuannya ada macam-macam. Kemudian sudah membuat kecelakaan disengaja tidak sengaja yang Sidoarjo itu, wong gitu aja. Akhirnya yang nolong orang-orang yang Anda sebut tadi, yang dari Bantul, dari mana lagi bawa truk sendiri. Ini menanyakan mana apa jenenge itu sertifikat tanahnya, baru aku bayar. Nah dia sebelum banjir tidak pernah ada sertifikat. Ini sudah banjir tanya sertifikat, nggak ada gitu loh. Itu saya sebut daya ganggu. Padahal seandainya bilang aja, si Bakri CS ini bilang, enggak deh, aku nggak mau ganti. Mereka juga bisa ganti sendiri gitu loh Mas Imam. Ini problemnya. Dar, komentar you sebelum Mas Robayu sambung aja nanti. Oke. Sebenarnya ada satu istilah yang Pak Sugeng katakan dan itu menarik, daya ganggu. Kayaknya masalah kecil gitu. Tapi ternyata malangnya itu masalah besar. Daya ganggu itu besar dan saya kira dia sangat powerful. Bahkan menguasai negeri ini. Daya ganggu itu bisa bersifat internal, bisa bersifat eksternal kan? Ya kan daya ganggu itu kan. Ya simbol-simbol kultural, ikon-ikon kapitalisme, uang apa dan yang lain-lain. Itu luar biasa. Dan jangan kita katakan begitu naifnya rakyat tidak terganggu benar dengan itu. Mereka bukan saja tidak terganggu, sudah terganggu bahkan sudah masuk dalam lingkaran itu. Jadi yang saya mau ajak adalah coba barangkali kita sejenak berhenti untuk mencoba mengatakan diri kita ini baik, sempurna, utuh, sebagaimana gambaran-gambaran ideologis, mitologis, dan historis yang kita miliki melalui buku-buku. Sesuatu yang kita pegang dan melupakan kita pada realitas yang sebenarnya. Ada sebagian dari diri kita, tidak hanya publik, kita, diri kita sendiri ini, secara jujur mengatakan, kita juga ada sisi negatifnya yang mengenaskan. Dan itu berasal dari daya ganggu itu. Nah kita tidak mau peduli pada daya ganggu itu karena kita tidak punya kemampuan untuk melawannya. Lalu membiarkan diri, memanipulir diri dan memanipulasi orang lain. Nah pada titik itu saya sepakat untuk mengatakan bahwa dan dalam berbagai tulisan saya, jangan peduli pada manusia-manusia yang bertengger di atas itu. Sama dengan Mas Imam tadi. Sama dengan itu. Bukan apa-apa karena lantaran mereka memang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemampuannya cuma di situ, inkompeten. Yang paling kompeten adalah publik itu sendiri. Dalam sebuah tulisan saya mengatakan bahwa kita harus mendapatkan negara dalam diri kita sendiri. Good point. Bukan mencari negara di luar kita. Kita harus menciptakan negara, ord, ya, menciptakan keteraturan, disiplin apa dan yang lain-lainnya sebagaimana ord sebuah negara itu ada dalam diri sendiri. Pada tingkat publik, kalau misalnya kita bisa menyemaikan hal tersebut, dia menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Good point. Saya kira itu. You sambung kan? Pemimpin sudah mati, tapi rakyat tidak pernah mati. Nah, pemimpin mati itu tentu bukan orang yang mati, fungsi-fungsi yang harus dipanggul itu mati. Barangkali secara romantik, dan ini antam kromo yang agak sedikit sembarangan, tapi saya bertanggung jawab terhadap sikap sembarangan ini. Semenjak Orde Baru pemimpin itu mati. Karena tidak ada kepemimpinan. Orang ada, tokoh ada, banyak, puating suliwer. Tapi yang membawa visi kepemimpinan dan mewujudkannya dalam hidup. Untuk sadar bahwa rakyatlah sebenarnya yang hakiki berkuasa.
Dan rakyatlah yang sebenarnya yang tidak pernah mengenal kata mati.